Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita pada maghrib kali ini, telah memasuki dari malam yang terbaik, yang dimana harinya adalah hari yang terbaik, hari diciptakan nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam, hari dimasukkannya ke dalam surga, hari diturunkannya ke bumi agar dia merasakan lezatnya hidayah dan taufik dalam beribadah kepada Allah. Hari yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbit matahari kecuali di dalamnya dia adalah hari yang terbaik, dan tidak terjadi hari kiamat kecuali padanya, yaitu di hari Jumat. Kemudian sebagaimana dari kebiasaan kita dari pertemuan sebelumnya, dari bab ke bab, di setiap malam Jumat kita mengkaji dari kitab Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badari dalam kitabnya Ahadisu Islahil Qulub, pembahasan seputar yang menata hati, yang memperbaiki hati kita. Dan alhamdulillah di malam ini kita telah memasuki bab yang ke-54. Berkata Syekh, An-Nasihah, di antara yang memperbaiki hati seorang hamba, yang menata hati seorang hamba adalah nasihat. Nasihat ini di antara rahmat yang Allah berikan kepada umat Islam. Antara satu dan yang lain saling menasihati, antara satu dan yang lain saling mengingatkan, antara satu dan yang lain akan menjadi topang menopang dalam kebaikan. Karena nasihat ini dia adalah pokok dalam agama, pokok dalam akhlak, pokok dalam akidah. Karena di dalamnya banyak penyimpangan-penyimpangan, sehingga di dalam agama kita terdapat nasihat dalam segala bidang. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam hadis Imam Muslim yang diriwayatkan dari At-Tamim Ad-Dari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam At-Tamim Ad-Dari, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya agama itu adalah nasihat. Agama seluruhnya adalah nasihat. Agama seluruhnya adalah nasihat. Qulna liman, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa nasihat itu dalam agama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat dalam agama itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan orang-orang umum di antara mereka. Menjadi pertanyaan, bagaimana seseorang menasihati kepada Allah? Nasihat dalam bahasa Arab terkadang bermakna iradatul khair, keinginan kebaikan. Atau terkadang makna nasihat dalam bahasa Arab adalah al-ikhlas. Seseorang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Dia bersedekah, berhaji, berpuasa hanya untuk Allah, mencapai keridhaan Allah. Itulah yang dikatakan seseorang nusbulillah, nasihat kepada Allah. Dia memberikan keikhlasannya, perjuangannya kepada Allah dengan ikhlas, tanpa pujian, tanpa ingin dilihat oleh orang lain, tapi dia lakukan semata-mata untuk Allah, meredai keridhaan Allah. Dan makna ini dikuatkan dalam mu'jam, dalam kamus bahasa Arab, misalnya dalam mu'jam Ar-Ra'id, Al-Wasit dan Al-Ghani.
Tentunya kamus-kamus ini kamus-kamus yang telah dikenal oleh orang-orang yang belajar berbahasa Arab. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, bahwasanya nasihat itu agama adalah nasihat secara seluruhnya. Nasihat kepada Allah dengan seorang mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan kemudian nasihat wali kitabihi kepada kitabnya, yaitu dia percaya, dia imani bahwa itu ucapan Allah, bahwa itu adalah jalan menjadi barometer dalam kehidupannya, bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wali rasulih. Begitu juga nasihat kepada rasulnya, yaitu dia mentaati perintah Rasul, tidak mengangkat suara dari suara Rasul. Ketika Rasul disebut namanya dia bersalawat, dan ketika Rasul memerintahkan sesuatu dia lakukan, dan ketika Rasul melarang pada sesuatu dia tinggalkan. Wali a'immatil muslimin, nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Pemimpin-pemimpin kaum muslimin dimaknai dua oleh para ulama kita, entah itu umara awil ulama, yaitu pemimpin negeri di kaum muslimin, yaitu para presiden, yaitu dia mentaatinya, mendengar arahan-arahannya, tidak mengkudetanya, tidak keluar di jalan dalam mengeluarkan aib-aibnya. Awil ulama, ataukah pemimpin dari kalangan kaum muslimin berupa para ulama, dia mendengar arahan-arahannya, bimbingan-bimbingan ulama, sehingga menjadi keindahan dalam kehidupannya. Wa ammatihim, dan begitu juga nasihat agama ini adalah nasihat kepada orang-orang secara umum, yaitu dia menginginkan kebaikan kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk, yang dia tidak berbicara kecuali kebaikan, yang dia tidak bergerak kecuali kebaikan. Itu yang diinginkan dengan nasihat, sebagaimana yang diinginkan oleh Syekh. Inti pelajaran yang bisa kita ingatkan di pertemuan malam ini, bahwasanya di antara yang memperbaiki hati seorang hamba adalah nasihat. Ini dari makna secara umum. Adapun yang secara khusus yang biasa kita kenal, nasihat itu adalah satu ucapan yang menunjukkan kepada seseorang kepada kebaikan, atau suatu ucapan yang menghentikan seseorang agar tidak melakukan kejahatan. Itu yang secara khusus yang biasa kita dengar dari makna nasihat. Di malam ini kita memberikan faedah yang lain, bahwa nasihat terkadang bermakna ikhlas, dan nasihat terkadang bermakna iradatul khair, keinginan seorang hamba kepada kebaikan. Semoga pertemuan yang singkat ini bisa menjadi saksi kita di hari kemudian. Dan sekali lagi kita mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin, bahwasanya di antara keindahan dalam agama kita adanya nasihat dalam beragama, baik kepada seluruh aspek dalam kehidupan. Semoga dalam pertemuan ini memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.